warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dosen pengampu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Vanessa Anin Aulia, selaku moderator pada presentasi ujian akhir semester mata kuliah Literasi Data dan Intelijensi Artifisial. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul secara virtual melalui Zoom pada kesempatan hari ini. Pada sesi kali ini, kelompok kami akan memaparkan hasil proposal bisnis dengan judul FarmTech, yaitu layanan pertanian berbasis Internet of Things atau IoT. Proposal ini kami susun sebagai gagasan inovatif untuk membantu petani Indonesia dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta modernisasi sistem pertanian berbasis teknologi. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke sesi presentasi. Pemaparan akan dibawakan oleh rekan-rekan kelompok kami secara bergantian, yang akan menjelaskan mulai dari latar belakang, profil usaha, hingga analisis keuangan dan manfaat FarmTech bagi petani Indonesia. Untuk memulai, saya persilahkan kepada Raihan Nafis Syakuri untuk menyampaikan bagian pendahuluan dan latar belakang. Kepada Raihan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Hafiz Syakuri sebagai penyaji satu, dan saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari proyek FarmTech ini. Saat ini, sebagian besar petani di Indonesia masih menggunakan cara konvensional atau tradisional, di mana penyiraman dilakukan secara manual, terjadinya pemborosan air, bahkan sering terjadi kekeringan pada tanaman. Dari permasalahan itu, kami ingin menghadirkan solusi pertanian yang lebih efisien dan modern, yaitu FarmTech, sebuah sistem monitoring pertanian berbasis IoT, Internet of Things, yang bisa membantu petani dalam penyiraman dan pemupukan otomatis, serta memberikan informasi real-time tentang kondisi tanaman. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan hasil survei dan pengamatan kami terhadap masyarakat di sekitar, ada tiga rumusan masalah utama, yaitu pertama, bagaimana cara menghemat air dan tenaga dalam kegiatan pertanian. Kedua, bagaimana memberikan data pertanian yang akurat dan mudah dipahami. Yang ketiga, bagaimana teknologi IoT bisa mendorong pertanian modern di Indonesia. Ini merupakan responsi dari masyarakat di sekitar. 40,3 43,75% masyarakat sangat ingin mencoba sistem FarmTech, dan sisanya 56,25% tertarik tapi ingin tahu lebih lanjut. Dalam artian, ketertarikan masyarakat sangat tinggi terhadap sistem FarmTech ini. Kemudian manfaat. Manfaatnya sudah jelas. Yang pertama, membantu meningkatkan hasil panen. Yang kedua, penghematan air. Yang ketiga, mendorong digitalisasi pertanian di Indonesia, karena kami percaya teknologi itu bukan untuk menggantikan petani, tapi untuk membantu mereka bekerja lebih cerdas dan produktif. Sekian dari saya lanjutkan ke penyaji kedua yaitu Mas Abian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bian Kamsah. Di sini saya akan menyampaikan tentang metodologi. Dalam perancangan alat ini, kami menggunakan 5 tahap utama, yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan untuk memahami masalah yang dihadapi petani. Yang kedua ada desain sistem IoT, yaitu termasuk rancangan hardware dan software. Ketiga ada implementasi prototype, yaitu pembuatan alat FarmTech versi pertama. Keempat ada pengujian lapangan, itu untuk memastikan alat bekerja dengan baik di kondisi sebenarnya. Yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan, agar sistem lebih akurat dan efisien. Okay, next. Oke, baik. Saya sebagai penyaji ketiga dan terima kasih kepada Mas Abian sudah menjelaskan tentang metodologi dan perkenalkan, nama saya Rifki Satrofahmi. Di sini saya akan menjelaskan bagian pengembangan dan strategi operasional FarmTech. Oke, dalam tahap ini dalam tahap pengembangan kami menggunakan beberapa komponen utama, yaitu sensor tanah, sensor suhu, pompa air, modul ISP,
modul ISP 8266, dan sensor T11, dan juga ada relay 4 channel serta casing elektronik. Semua komponen ini diinstal dan dikalibrasi agar sistem bekerja secara stabil. Cara kerjanya sederhana. Oke. Di next berikutnya ada ini enggak ya cara kerjanya? Boleh dilihat dulu slide berikutnya. Nah, oke. Di sini sistem kerjanya. Sistem kerjanya itu ada sensor DHT11 membaca suhu dan kelembapan tanah. Lalu datanya dikirim ke server melalui ISP8266. Jika suhu melebihi ambang batas, relaynya akan aktif dan pompa air menyala. Tapi kalau suhunya udah turun, pompa mati secara otomatis. Nah, semua proses ini bisa dipantau dan dikendalikan jarak jauh lewat aplikasi. Boleh lanjut ke slide berikutnya untuk pengembangan ke depannya. Nah, untuk pengembangan ke depan, kami mempunyai 3 fokus utama, yaitu pertama, integrasi AI agar sistem bisa membaca pola cuaca otomatis. Yang kedua, konektivitas cloud atau ya untuk akses data real time ya kan. Dan terakhir ada efisiensi biaya produksi agar alat ini terjangkau untuk petani kecil. Dengan strategi ini, kami berharap Farmtex bisa menjadi solusi pertanian digital yang berkelanjutan di Indonesia. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke penyaji keempat dan ya saya persilahkan. Baik, nama saya Muhammad Falevi Adiputra. Saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan. Di sini ada biaya produksi per unit sebesar 365.000 untuk biaya komponen. Lalu ada biaya operasional bulanan sebesar 1.400.000. Perkiraan pendapatan tahun pertama dengan jumlah pelanggan 100 yaitu sekitar 27.500.000. Lalu untuk tahun kedua dengan jumlah pelanggan 250 68.750.000. Lalu untuk di tahun ketiga dengan jumlah pelanggan 500 sebesar 137.500, sehingga proyek ini mencapai titik impas pada bulan ke-8. Oke, next. Kesimpulan, perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT telah memungkinkan otomatisasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada bidang pertanian. Salah satu aplikasi nyata adalah pengendali suhu dan kelembapan pada pertanian secara otomatis menggunakan microcontroller yang terhubung ke jaringan internet. Dalam proyek ini digunakan ISP8266 sebagai otak sistem, lalu sensor DHT11 sebagai input, lalu pompa air yang dikontrol oleh modul relay sebagai aktuator untuk mengatur kelembaban secara otomatis. Sistem ini juga dapat dimonitoring dan dikendalikan secara otomatis melalui aplikasi. Lanjut. Oke, baik. Ini berikut saran survei dari masyarakat. Menurut saya, dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang lumayan sudah cukup buat para petani menimbangi lagi untuk membeli atau memiliki Farmtex tersebut. Lakukan sosialisasi ke daerah-daerah pelosok. Buatlah fitur-fitur yang mudah dipahami dengan desain aplikasi yang simple dan IoT yang digunakan cukup mumpuni. Lalu libatkan petani dalam pengembangan dan sediakan dukungan pengguna yang mudah diakses. Slide selanjutnya. Oke, untuk di bagian penutup mungkin bisa dibacakan oleh moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh penyaji atas pemaparannya.
Berikutnya, kita akan masuk ke sesi diskusi internal untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Silahkan kepada rekan-rekan kelompok apabila ada yang ingin memberikan pertanyaan, tanggapan, atau klarifikasi terhadap materi dari penyaji sebelumnya. Saya rasa sudah cukup, silakan dilanjut saja. Oke, baik. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa FarmTech merupakan solusi pertanian modern berbasis Internet of Things yang dirancang untuk membantu petani memantau kondisi lahan, mengatur sistem irigasi secara otomatis, dan meningkatkan hasil panen dengan cara yang efisien serta berkelanjutan. Kami berharap proyek ini dapat menjadi langkah awal untuk menuju pertanian digital di Indonesia yang lebih cerdas dan ramah lingkungan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.